Siang ini kita bertemu dalam acara ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang dapat memberitahu siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak mewarisi dan jatah warisannya masing-masing. Pokok pembahasan ilmu faraid adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit untuk ahli warisnya beserta proses penghitungannya agar kita bisa mengetahui jatah dan warisan dari masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama. Dan telah hadir di antara kita, narasumber kita, Al-Ustadz Mahmud Abdussalam LC. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di PIA Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menurut Ustadz, pembahasan kita tentang pembagian harta warisan pada hari ini sangat menarik Ustadz. Iya, benar. Banyak di antara dua keluarga atau sanak saudara, mereka saling berselisih paham tentang pembagian harta warisan ini, Ustadz. Ya. Bisa? Itu karena disebabkan dua hal. Yang pertama adalah banyak orang yang tidak mengamalkan agama atau imannya kurang. Yang kedua, walaupun dia imannya cukup, namun dia tidak mempunyai ilmu dalam hal faraid itu tersebut, sehingga banyak sekali terjadi perselisihan antara kedua keluarga. Kalau memang mereka mempelajari ilmu faraid dengan benar, kalau mereka memang mengamalkan agama, kalau mereka memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya rasa tidak akan terjadi perselisihan antara kedua orang tersebut. Subhanallah. Ini membuktikan bahwasanya ilmu faraid itu sangat penting untuk kita pelajari ya Ustaz. Iya, sangat penting sekali ini. Walaupun pada zaman sekarang ini, zaman yang serba modern itu, tetap ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting karena kita akan menyampaikan hak-hak ahli waris kepada hak-hak warisan kepada ahlinya sesuai peraturan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas definisi atau pengertian dari ilmu waris. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan gali lebih dalam tentang ilmu faraid setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di saluran kesayangan Anda, Ilmu Faraid. Kita berjumpa kembali dalam acara Ilmu Faraid bersama saya, Raja Sa'arazi, dan narasumber utama kita, Al-Ustadz Mahmud Abdussalam. Oke Ustadz, sebelumnya tentang materi kita hari ini Ustadz, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tentang ilmu faraid secara rinci Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang bahagia ini, kita akan coba menyampaikan ilmu al-faraid. Semoga dalam pembahasannya ringkas dan padat. Semoga ada manfaatnya. Amin. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tema pertama yang kita akan bahas adalah muqaddimah atau pendahuluan sebelum kita membahas atau memasuki tema yang utama. Yang pertama adalah definisi dari ilmu faraid. Ilmu faraid, kata faraid itu berasal dari jamak dari kata faridah yang berarti al-wajib atau juga berarti al-muqaddar. Nah, sementara ilmu faraid adalah ilmu bagaimana kita membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal sesuai peraturan dan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari ilmu al-faraid. Adapun objek dari ilmu al-faraid adalah
harta warisan atau harta peninggalan dari yang meninggal, dan bagaimana pembagiannya sesuai dengan hak masing-masing. Dari objek tersebut kita dapat mengambil manfaat dari ilmu al-faraid adalah menyampaikan hak-hak warisan kepada haknya sesuai ketentuan dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hukum mempelajari ilmu al-faraid, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, maksud fardu kifayah adalah kalau memang ada sebagian orang yang melaksanakan atau yang mempelajari ilmu faraid tersebut, maka gugurlah kewajiban atas orang yang lain. Tapi kalau semua orang nggak ada yang mempelajari ilmu faraid, maka semua orang itu akan mendapatkan dosa. Gitu. Itu yang dimaksud adalah ilmu fardu kifayah. Nah, mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah karena kalau memang ada orang yang meninggal kemudian ada ahli warisnya, mereka cukup bertanya kepada ahli hukum, orang yang mengerti faraid, dan dia berkewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai peraturan syariat Islam. Itu adalah hukum mempelajari ilmu al-faraid. Adapun keutamaan mempelajari ilmu al-faraid, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menentukan bagi bagian-bagian hak warisan secara mendetail di dalam Al-Qur'an. Dan itu beda dari hukum-hukum yang lain. Kalau kita melihat misalnya hukum salat, hukum puasa, zakat, kita melihat dalam Quran dijelaskan secara global. Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan secara terperinci salat, puasa, dan yang lain-lain. Kecuali al-faraid. Al-faraid, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumnya secara terperinci dalam 3 ayat, yaitu ayat 11 dan 12 dalam surat An-Nisa dan ayat terakhir dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faraid itu secara terperinci. Karena memang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui, Allah yang telah menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maslahat yang sebenarnya bagi manusia. Kalau memang Allah serahkan kepada manusia, kita mengetahui bahwa manusia mementingkan maslahat sendiri atau maslahat golongan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, yang menjelaskan bagian-bagian ahli warisan secara terperinci. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bagian-bagian ahli waris dan bagian faraid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalam bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya adalah bagaimana kita membagikan harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka. Termasuk dalam bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak membagikan harta warisan sesuai peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang tidak membagikan harta warisan sesuai dengan peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Dan di antara keutamaan
mempelajari ilmu faraid adalah beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraidah wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang artinya adalah pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lain. Fa innahu nisful ilm, karena ilmu faraid adalah setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid adalah cepat dilupakan. Nah, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama yang dicabut dari umatku. Apa yang dimaksud dengan nisful ilm? Yang dimaksud adalah karena semua manusia pasti akan menghadapi perkara harta warisan tersebut. Kalau dia tidak meninggalkan warisan, dia mungkin mendapatkan warisan. Dan semua orang di dunia ini ada dua tahap. Tahap pertama adalah dia hidup. Tahap yang pertama adalah dia meninggal. Nah, harta ilmu faraid ini adalah yang membicarakan orang setelah meninggal. Hartanya kita bagikan kepada siapa dan masing-masing berapa haknya gitu. Wahwa yunsa, karena ilmu faraid ini banyak berkaitan dengan ilmu hitung-menghitung, sehingga cepat sekali orang melupakan ilmu faraid tersebut. Subhanallah Ustaz. Berarti faraid hanya satu-satunya ilmu yang Allah bahas secara terperinci ya Ustaz ya di dalam Al-Quran. Secara terperinci. Subhanallah, penting sekali untuk kita untuk mempelajarinya ilmu ini tersebut. Pemirsa, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya dan pasti akan lebih menarik. Akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi dalam acara Ilmu Faraid bersama saya Raja Sa'arazi dan narasumber kita Al-Ustaz Mahmud Abdussalam LC. Oke Ustaz, alhamdulillah kita sudah dapat gambaran secara gamblang tentang ilmu faraid di awal Ustaz. Nah, bagaimana dengan anda pemirsa di rumah? Oke, kita lanjutkan Ustaz penjelasannya tentang ilmu faraid. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan mempelajari ilmu faraid adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalika fahuwa fadlun ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun adilah. Yang artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada 3, sementara yang lain adalah hanya ilmu tambahan. Yang pertama adalah ayatun muhkamah. Ayatun muhkamah adalah ayat yang kokoh, yang bukan mansukh. Artinya yang mudah dipelajari, tidak ada takwil, mentakwilkan dalam ayat tersebut. Bukan ayat yang mutasyabihat. Dan yang kedua adalah sunnatun qa'imah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdiri, atau dengan kata lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita pelajari dan kita teliti, kita kaji. Dan yang ketiga adalah faridatun adilah. Faridah adilah adalah pembahasan ilmu faraid yang adil. Nah, sementara kata adilah tersebut ada dua maksudnya. Dua maksud. Yang pertama adalah mempelajari ilmu faraid sesuai dengan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau kita merubah faraid tersebut agar mewujudkan keadilan.
Jadi kata adilah tersebut berpaling dari yang seharusnya begini menjadi bentuk yang lain. Seperti misalnya kalau orang meninggalkan istri dan seorang ibu sama suami, sama ayah. Berapa bagian istri adalah 1/8. Sementara berapa bagian ibu sebenarnya adalah 1/3. Oh, 1/3. 1/3. Kan? Namun kalau kita bagikan ibu 1/3, menjadi bagian ibu lebih besar daripada bagian istri. ayah. Bagian Ayah. Namun sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu sini dia berubah. Jadi kita bagikan ibu 1/3 dari sisa. Sulusul dari al-baqi. Sulusul baqi. Sementara ayah tetap menjadi lebih banyak bagiannya daripada ibu. Nah, itu disebut adilah. Minal udul. Al-udul adanya adalah berubah gitu. Nah, itu yang maksud adalah dari kata faridatun adilah. Dan di antara juga keutamaan mempelajari ilmu faraid adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Ta'allamu al-fara'id wa 'allimuhu an-nas. Ta'allamu al-Qur'an wa 'allimuhu an-nas. Fa inni imru'un maqbud wal 'ilmu sayuqbad wa tadhharu al-fitan hatta yakhtalifa ithnan fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Di sini dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Kita mempelajari faraid dan mengajarkan kepada yang lain. Mempelajari Quran dan mengajarkan kepada manusia. Fa inni imru'un maqbud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal, tidak selamanya hidup. Wal ilmu sayuqbad, ilmu juga akan diangkat. Wa tadhharul fitan, fitnah akan muncul. Sehingga ada dua orang yang berselisih dalam faridah dan mereka tidak menemukan satu orang pun yang dapat memecahkan perselisihan mereka. Oleh karena itu kita segera mempelajari ilmu faraid, segera kita mengajarkan kepada orang lain, kalau bisa kita memecahkan perselisihan antara orang lain. Nah, itu adalah beberapa keutamaan dari mempelajari ilmu al-faraid. Subhanallah. Berarti faraid itu dia ilmu utama di dalam Islam juga, Ustaz, ya? Termasuk ilmu utama. Nah. Karena di dalam hadis Nabi SAW menyamakan antara faraid dengan Al-Quran dengan sunnah nabawiyah. Subhanallah. Kalau ketika seseorang meninggal, apakah dia langsung membagikan harta warisnya, Ustaz? Atau di sana ada beberapa hak yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, Ustaz? Nah, kalau orang meninggal dunia, berarti kita nggak langsung membagikan harta warisannya. Karena ada beberapa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Ada berapa, Ustaz, kewajiban itu, Ustaz? Ada 4. Oh, 4. Ya, yang pertama biaya pemakaman dia. Yang kedua adalah melaksanakan hutangnya. Yang ketiga adalah kalau dia berwasiat, kita melaksanakan wasiatnya. Yang keempat baru kita akan membagikan harta warisannya. Oh, sebenarnya. Ya. Bisa dijelaskan lebih terperinci, Ustaz, dari 4 perkara yang harus dilakukan sebelum kita membagi harta waris tersebut, Ustaz? Bisa, insya Allah. Bisa, silakan. Jadi pemirsa, kalau orang sudah meninggal dunia, sebelum kita membagikan hartanya, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta beliau. Ya. Yang pertama adalah pemakaman, biaya pemakaman yang meninggal. Sebagaimana kita mengetahui kalau orang meninggal dunia perlu dibiayai, kan? Biaya memandikannya, biaya membelikan kafan, biaya menggalikan kuburannya, ya. Nah, semua biaya tersebut
diambil dari harta yang meninggal. Jadi kalau orang meninggal dunia, sebelum kita membagikan hartanya kepada ahli waris, yang terlebih dahulu adalah kita membiayai pemakamannya. Nah, biaya ini secara wajar aja. Jangan biaya pemakaman itu terlalu boros misalnya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah hutang pewaris. Hutang pewaris. Jadi kalau orang meninggal dunia, kalau dia meninggalkan hutang, sebelum kita membagikan hartanya kepada ahli warisnya, terlebih dahulu kita membayar hutangnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu tidak akan bisa masuk surga selama hutangnya belum dilunasi. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak mau mensalatkan orang yang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Bahkan dia menyuruh sahabat untuk mensalatkan yang meninggal. Ya, karena hutang itu adalah sangat penting. Hutang ada yang menuntutnya. Jadi sebelum kita membagikan harta warisan, terlebih dahulu kita membayar hutangnya. Baik hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau hutang kepada manusia. Contoh hutang kepada Allah seperti apa, Ustaz? Contohnya seperti zakat. Oh, zakat ya. Nah, contoh seperti zakat, kalau orang meninggal dunia, kemudian dia sudah berkewajiban membayar zakat, maka terlebih dahulu kita membayar zakat tersebut. Nah, yang kedua adalah kafarah. Kalau kafarah atau nazar misalnya. Kalau dia meninggal dunia, dia punya kafarah misalnya kan, kita harus membayar kafarah dia dulu. Itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pemirsa, semakin menarik pembahasan kita tentang faraid pada siang hari ini. Untuk dua hal selanjutnya kita tahan dulu, Ustaz. Nanti setelah komersial break berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa. Jangan pindah channel kemana-mana. Tetap bersama kami. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam acara Ilmu Faraid. Subhanallah Ustaz, penjelasan tadi subhanallah sangat menarik Ustaz. Bisa kita lanjutkan Ustaz, dua hal yang harus kita lakukan sebelum kita membagikan harta warisan tersebut Ustaz? Ya. Jadi yang pertama adalah kita melaksanakan pemakaman yang meninggal. Yang kedua adalah membayar hutangnya, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau hutang kepada manusia. Yang ketiga adalah menunaikan wasiat pewaris. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau seorang pewaris atau setiap orang itu mewasiatkan sesuatu, sementara wasiat tersebut berupa benda atau harta yang dibagikan kepada orang lain, maka kita mesti melaksanakan wasiatnya terlebih dahulu sebelum kita membagikan harta warisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Jadi setelah dibagikan harta warisan itu, setelah dibayar dulu wasiatnya dan dibayar dulu atau dilunasi hutangnya dulu. Nah, adapun yang wasiat, yang berkaitan dengan wasiat adalah syarat wasiat tersebut jangan lebih dari sepertiga dari harta pewaris. Karena Nabi SAW bersabda, "Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir." Jadi maksimal wasiat adalah sepertiga.
Dan sepertiga itu adalah sudah banyak, sudah cukup. Jadi kalau memang wasiat itu lebih dari sepertiga, misalkan setengah atau 2/3 dari harta pewaris, maka kelebihan dari sepertiga itu harus ada persetujuan dari ahli warisnya. Jadi kalau sepertiga kita akan melaksanakan wasiatnya sepertiga, kemudian lebih dari sepertiga tersebut kita harus minta persetujuan dari ahli waris. Dan syarat wasiat tersebut, wasiat bukan untuk pewaris. Jadi ahli waris tersebut tidak boleh seseorang mewasiatkan kepada ahli warisnya. Sesuai sabda Nabi SAW, Inna Allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwaris. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa demikian? Karena seseorang itu akan mendapatkan harta dari yang meninggal, harta warisan, tanpa perlu wasiat. Tanpa perlu wasiat. Itu berbeda pada zaman dahulu. Orang mungkin tidak akan mendapatkan warisan kecuali kalau ada wasiat dari yang meninggal. Nah, setelah peraturan agama datang, ahli waris berhak otomatis mendapatkan warisan tanpa perlu wasiat. Nah, adapun wasiat kalau lebih dari sepertiga, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kalau lebih dari sepertiga, maka itu harus ada persetujuan dari ahli waris. Oke, Ustaz. Bagi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dengan kita, silakan hubungi hotline kami di 0811 913 3000. Saya ulangi lagi, 0811 913 3000. Bisa melalui telepon atau SMS dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Saya ulangi lagi, bisa menghubungi melalui telepon di 0811 913 3000 atau melalui SMS dengan nomor yang sama pula dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Oke Ustadz, sebelumnya ada panggilan yang masuk, kita jawab terlebih dulu. Boleh. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Saiful. Oke, Pak Saiful dari mana, Pak? Di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Ya. Orang tua kami itu memberikan amanat bahwa harta warisannya dibagi rata antara laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan. Oh. Itu bagaimana tuh hukumnya tuh? Masing-masing anak harus sudah ridho dan sepakat dibagi sama rata. Bagaimana tuh hukumnya? Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke Ustadz, ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Ya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, kemudian dia berwasiat untuk membagikan harta warisannya itu antara anaknya laki-laki maupun perempuan secara rata Ustadz. Apakah itu boleh Ustadz? Sebenarnya itu termasuk wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Wasiat itu berlaku kalau orang setelah meninggal. Jadi kalau orang berwasiat, kemudian anak-anaknya setuju semua, nah persetujuan anak tersebut sebenarnya tidak berlaku. Karena yang berwasiat masih hidup. Yang berwasiat masih hidup. Kapan persetujuan anak-anak tersebut berlaku dianggap kalau memang dia sudah meninggal. Kalau meninggal, barulah wasiat dari meninggal kita minta persetujuan dari ahli warisnya. Kalau memang mereka setuju semua, ya,
maka boleh kita akan membagikan harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada satu orang yang tidak setuju, ya terpaksalah kita harus membatalkan wasiat tersebut dan kita beralih kepada cara pembagian sesuai syariat agama. Subhanallah. Oh, berarti itu termaksud dalam wasiat ya Ustaz ya? Termasuk dalam Dan wasiat. itu diperbolehkan dalam masuk syariat dalam Islam. wasiat. Oke. Sementara wasiat itu jadi harus kita minta persetujuan lagi kepada anak-anaknya setelah meninggal. Oh, syaratnya harus ada persetujuan dari ahli waris tersebut. Karena mungkin anak-anak akan setuju karena dia takut sama orang tuanya kan. Ya. Nah, setelah dia meninggal baru dia akan kita minta lagi persetujuan dari ahli warisnya. Oke Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Nah, bagaimana ada melalui SMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Jambi. Bagaimana hukumnya membagi warisan tidak menurut Al-Quran? Seperti kebiasaan di suatu daerah atau suku, tapi semua ahli waris ridho. Sebenarnya ada disebut at-takharuj. At-takharuj dalam ilmu faraid adalah kalau orang rela tidak mendapatkan haknya. Ya, misalnya ada seorang anak laki-laki rela tidak mendapatkan 2 bagian daripada bagian perempuan. Asal dia rela gitu. Itu takharuj. Itu boleh saja itu. Tapi kalau ada seorang yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan secara adat, maka kita harus membagikan warisan secara syariat. Secara syariat. Berarti dia harus ridho ya Ustaz ya? Kalau dia tidak ridho, boleh dia tuntut ya Ustaz ya? Boleh ya. Dan ridha itu harus setelah meninggal maksudnya begitu. Oke, setelah meninggal. Pemirsa, semakin menarik pembahasan kita pada siang hari ini mengenai ilmu faraid. Masih banyak SMS yang nanti akan saya bacakan dan kita kupas lebih dalam lagi tentang ilmu faraid. Jangan kemana-mana, tetap di Umat TV. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam acara Ilmu Faraid. Oke, mengingatkan kembali bagi seluruh pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kita, bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca pemirsa, yaitu 0811 913 3000. Bisa melalui telepon atau SMS dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Oke Ustaz, kita lanjut. Ada beberapa SMS yang kita mau bahas nih Ustaz. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Palembang. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang mempunyai hutang di bank, tapi belum lunas dia membayar hutang tersebut, kemudian dia meninggal dunia? Apakah sisanya harus dibayar? Sedangkan perjanjian dari pihak bank, apabila yang bersangkutan meninggal, maka hutangnya dilunasi. Terima kasih Ustadz. Bisa dimengerti Ustadz? Ya, kalau ada perjanjian tersebut dari pihak bank, kalau dia meninggal berarti hutang sudah dilunasi, berarti hutangnya dianggap sudah lunas. Oh, berarti sudah lunas. Sudah lunas. Karena ada perjanjian di awal. Karena ada perjanjian tersebut. Maka dengan demikian, para ahli warisnya boleh mereka membagikan harta warisan yang meninggal dan hutangnya dianggap sudah terbayar begitu. Itu berarti perjanjian di awal itu sudah menentukan ya Ustaz? Sudah menentukan ya. Bagaimana pelunasan hutang itu nanti? Iya. Oke, kemudian ada SMS lain Ustaz. Nama saya Nurdin dari Tanjung Balai Karimun. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang menantu lelaki yang membagi harta waris sedangkan anak lelakinya yaitu kakak dari istrinya? Ini pertanyaan agak bingung. Bingung sih. Bagaimana? Bagaimana hukumnya seorang menantu lelaki membagi harta waris sedangkan anak lelakinya yaitu kakak dari istrinya? Wah, ini kayaknya kita lanjut dulu nih Ustaz. Ini pertanyaannya agak membingungkan nih Ustaz. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Waalaikumsalam warahmatullahi dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Mau menanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana apabila orang tua kami sudah wafat, anaknya ada 3. Sebelum itu dia belum membagi haknya masing-masing. Bagaimana Ustadz? Maksudnya belum, anaknya ada 3. Anaknya ada gitu. 3. Ya. Sebelum dia sebelum dia wafat, dia belum membagi haknya masing-masing. Itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya nggak apa-apa itu karena Belum wafat. belum wafat ya. Gitu. Mungkin Patokannya kalau dia sudah wafat, hartanya sudah otomatis akan Dibagikan. menjadi harta warisan. harta warisan. Kalau Iya. belum wafat, itu belum menjadi harta warisan. Belum jadi harta warisan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan di masyarakat, Ustaz, kita susah membedakan antara harta istri atau harta suami nih, Ustaz. Sekarang kan ada ketika istrinya meninggal, suaminya masih menganggap, oh ini masih harta saya masih ada. Harta istrinya belum dibagikan ke anak-anaknya, Ustaz. Ya. Gimana Ustaz membedakannya? Itu harus dipisahkan dulu antara harta suami dan harta istri. Kalau mereka bersatu membeli rumah, berarti rumahnya itu harus dijual dulu. Baru kita akan pecahkan mana bagian suami, mana bagian istri. Kalau suami meninggal berarti dari bagian dia akan dibagikan kepada ahli waris. Kalau yang istri meninggal, maka bagian istri tersebut yang akan dibagikan kepada ahli warisnya gitu. Ahli waris. Nah, kalau selama harta itu masih bersatu, al-milkul musya' gitu, kepemilikan yang bersama itu, kita nggak bisa bagikan. Tapi ada orang beranggapan, ya udah nanti aja, kan orang tua saya masih ada. Apabila hartanya rumah nih Ustaz contohnya ya. Iya. Istrinya meninggal, anaknya ada sekitar 5 contohnya. Iya. Tapi orang tua laki-laki itu masih tinggal di rumah itu Ustaz. Jadi mereka, ya udah nggak apa-apa, orang tua saya masih ada kok. Jadi nggak usah dibagi. Jadi biarkan dia meninggal di rumah itu tersebut. Ya, namanya harta warisan itu boleh kita tunda pembagiannya. Oh, boleh ditunda Ustaz ya? Asal semua ahli waris itu setuju. Oh, oke. Tapi kalau memang ada di antara mereka yang menuntut hartanya, menuntut bagiannya dari warisan tersebut, maka kita harus segera membagikan sesuai dengan ketentuan agama. Tahan dulu Ustaz, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari mana, Ibu? Suaranya agak dikelaskan, Ibu. Dari Bima? Iya. Oh iya, boleh. Silakan Ibu pertanyaannya. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Bisa diperjelas, Ibu, suaranya? Meninggalkan hutang, Pak. Oh, meninggalkan hutang. Terus kemudian? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah hutang itu menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk dibayarkan? Oh, oke. Oke, Bu. Kalau misalnya kembali kemudian dibayarkan, apakah itu sudah Oke, Bu. Saya mengerti pertanyaan Ibu. Oke, Ibu. Suaranya kurang terdengar jelas, Ibu. Ibu bisa, apabila Ibu ingin pengetahuan lebih lanjut, silakan Ibu SMS ke nomor hotline kami yang ada di layar TV, Ibu. Nah, tapi dari sebagian pertanyaan Ibu, saya sudah mengerti, Bu. Oke. Ustaz, ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Dari hamba Allah di Bima. Apabila orang tua dia meninggal dan orang tuanya masih meninggalkan hutang, apakah kewajiban bagi anak-anaknya untuk jatuh ke anak-anaknya tersebut, Ustaz? Ya. Jadi pemirsa Umat TV, kalau orang meninggal dunia sementara dia mempunyai hutang, kita melihat dulu apakah dia memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutangnya atau enggak. Kalau dia memiliki harta yang cukup, maka kita akan lunasi hutangnya dari hartanya tersebut. Kalau memang hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, jadi ahli waris inilah yang akan membayar hutang-hutang dari meninggal. Itu termasuk bentuk tanggung jawab kekeluargaan gitu. Jadi kalau
bapak kita misalnya meninggal, mempunyai hutang, sementara harta dia tidak mencukupi untuk menutupi seluruh hutangnya, ya, maka kita sebagai anak bertanggung jawab untuk membayar hutang orang tua. Kalau kita tidak membayar hutangnya, nanti kasihan orang tua, nggak bisa masuk surga gitu. Karena tertahan ya Ustaz. Tertahan gitu. Oke, Ustaz. Kalau anak-anak yang tidak bisa juga melunasi hutangnya, maka kita akan melunasi hutangnya dari ya orang-orang yang kampung lah gitu, atau keluarga-keluarga yang agak jauh misalnya kan, sepupu atau dari paman atau yang lain-lain gitu kan. Apakah dia termaksud di dalam bagian orang yang boleh menerima zakat, Ustaz, seperti gorim itu, Ustaz, salah satunya itu? Kalau orang meninggal sudah nggak bisa. Oh, sudah zakat. tidak termasuk Iya. ya, Ustaz ya? Nggak bisa, iya. Karena sudah meninggal gitu. Karena sudah meninggal. Jadi Iya. dia tidak berhak meminta zakat. Misalnya contohnya dia meminta zakat kepada lembaga Iya. ahli warisnya, karena dia sudah meninggal, dia tidak. Dulu tidak pada termasuk zaman ya, Ustaz. Nabi SAW, Wah, Mas Ustaz. ketika harta sudah melimpah, Nabi SAW siap membayar hutang semua orang yang meninggalkan hutang itu. Ya, faman kana lahu dain fa alayya. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Subhanallah. Ya. Ketika itu Jadi tapi termasuk kewajiban negara juga untuk melunasi hutang seseorang gitu. apabila Dari sudah- Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Oke, Ustaz. Ada SMS lagi nih, Ustaz. Bagaimana hukum dan status harta yang di situ ada hak asobah tapi tidak diberikan? Sebentar, Ustaz. Di sini ada telepon, Ustaz. Kita angkat dulu ya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Bapak siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Arif dari Riau nih. Pak Arif Riau. Silakan Bapak pertanyaannya. Begini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada permasalahan masalah warisan ini. Saya orang tua saya meninggal. Dia mempunyai sidang tanah. Kami ada adik-beradik 7. Ibu masih hidup nih. Jadi karena sebidang ini saya minta bagian saya dari tanah tersebut. Tapi adik-adik saya dan kakak saya tidak mau. Karena itu tidak terurus. Sudah menjadi hutan, bahkan sudah banyak diambil orang, mukanya, kirinya. Jadi saya ambil aja sedikit, saya jualkan untuk saya. Bagaimana permasalahannya, Ustaz? Sedangkan adik-adik kakak saya tidak setuju membagi. Ya, Bapak Arif. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Kalau boleh tahu alasan tidak setuju untuk membagi itu kenapa ya, Pak? Itu tanah itu tidak terurus. Oh, tanah tidak terurus. Dia tidak mau pula membagi. Daripada hilang semuanya diambil orang. Oh, karena mungkin kepemilikannya. Ambil aja sedikit bagi Oh, saya. Oke. Oke, Bapak. Terima kasih, saya paham pertanyaannya Bapak. Bagaimana, Ustaz? Oke, terima kasih Bapak Arif. Oke, Ustaz, ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Dari Bapak Arif di Riau. Jadi orang tuanya meninggal, Iya. dia meninggalkan sebidang tanah, Iya. dan dia punya 7 anak, dan orang yang ibunya masih hidup. Nah, tapi anak-anak yang lain ini tidak setuju untuk dibagikan harta warisannya. Tapi alasannya tidak, saya juga bingung kenapa alasannya, karena tanah tidak terurus. Jadi nggak mau dibagi gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz, menurut Ustaz? Jadi sebenarnya mereka kalau orang meninggal itu kita harus segera membagikan harta Harta warisannya. warisannya itu, Ustaz, ya? Kita nggak bisa tunda-tunda.
Karena mungkin salah satu dari ahli waris bisa meninggal, ya, sementara dia tidak mendapatkan hartanya itu. Jadi kalau sudah hak seseorang itu termasuk dosa. Dosa ya? Kalau orang sudah meninggal, kita segera bagikan harta warisannya. Nggak boleh dari ahli waris ada yang menahan gitu. Ada yang menahan itu. Kalau ada yang menahan, berarti dia berbuat dosa begitu. Berarti kalau alasannya tidak sesuai syariat, tidak ada alasan untuk menunda pembagian nggak ada warisan alasan tersebut. gitu. Lebih baik langsung dibagikan Iya. harta tersebut. Oke, subhanallah pemirsa. Kita pembahasan demi pembahasan tentang ilmu faraid telah disampaikan oleh narasumber kita Al-Ustadz Mahmud Abdussalam LC. Saya dari pembahasan tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya yang pertama, ilmu faraid itu ilmu yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala membahas ilmu ini secara rinci di dalam Al-Qur'an. Bilangannya berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW mensejajarkan ilmu ini dengan ayat Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Dan juga kita harus ingat bahwasannya sebelum kita membagi harta warisan kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum pembagian harta warisan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus mengurusi prosesi pemakamannya, dari pencucian mayit, pemberian kain kafan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita harus lunasi hutang-hutangnya tersebut, hutang-hutang si mayit. Kemudian yang ketiga, kita harus menunaikan wasiat dari sang mayit. Kemudian terakhir barulah kita bagikan harta warisan tersebut. Subhanallah, seandainya semua manusia ini mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan menjalankan segala seluruh perintah Allah, maka keadilanlah akan tersebar di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, faridatun adilah. Ada yang bilang faridah merupakan faraid merupakan suatu keadilan. Oke, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini bersama kru Matufi mengucapkan terima kasih Ustadz pada Ustadz Mahmud Abdussalam. Oke, insya Allah pemirsa kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa saksikan terus acara kita Ilmu Faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.